Selamat siang kawan-kawan. Kembali lagi dengan Kak Dewo. Kali ini Kak Dewo akan membahas tentang aritmatika sosial. Jadi aritmatika sosial ini itu pembahasannya itu mengenai kegiatan ekonomi seperti untung dan rugi. Untung dan rugi ini biasanya di transaksi jual beli, lalu besar bunga tabungan dan besar cicilan. Oke, yang pertama, untung dan rugi. Sebelum ada untung dan rugi, pasti ada jual beli. Nah, jual beli sendiri ini ada harga pembelian dan harga penjualan. Harga pembelian adalah nilai yang dibayarkan untuk membeli suatu produk atau jasa. Sedangkan harga penjualan adalah nilai yang diberikan pada produk atau jasa yang dijual. Selisih antara harga pembelian dan penjualan inilah yang dapat berakibat untung atau rugi. Nah, untuk syarat untung, harga jual harus lebih tinggi atau lebih besar dari harga beli. Dan maaf ada ralat sedikit. Oke, untuk syarat rugi itu harga beli harus lebih kecil dari harga jual. Dan ini mutlak. Ada lagi yang namanya kembali modal atau seimbang. Itu harga beli sama dengan harga jual, jadi tidak untung juga tidak rugi. Maaf, ini kebetulan belum Kak Dewo tulis di wordnya. Kita lanjut. Untuk rumus untung atau rugi yaitu harga jual dikurangi harga beli. Kalau nilainya positif maka untung, dan jika bernilai negatif maka rugi. Nah, harga jual sendiri adalah harga beli ditambah untung. Lalu harga beli itu harga jual dikurangi sama harga untung. Itu yang untung sama rugi. Lalu kita lanjut ke bunga tabungan. Jadi bunga tabungan ini kalau kawan-kawan menabung di bank, itu pasti kawan-kawan akan mendapat bunga. Dan biasanya bunga ini dalam bentuk persentase. Jadi misalkan nih kawan-kawan menabung uang sebesar 1 juta. Nah, bunganya itu sebesar 10%. 10% ini dalam 1 tahun. Jadi nanti P ini yang sebagai persentase suku bunga yang tadi Kak Dewa sebut 10%. Terus tabungan awalnya tadi yang Kak Dewa sebut 1 juta. Jadi tabungan kawan-kawan kalau dengan tabungan awal 1 juta dengan persentase suku bunga 10% dalam 1 tahun, maka pada tahun pertama tabungan kawan-kawan akan menjadi Rp1.100.000. Oke, kalau tidak diketahui maka kawan-kawan pun bisa mencarinya. Berapa persentase suku bunga? Nah, bisa dicari dengan rumus P ini besar persentase suku bunga itu sama dengan bunga dalam 1 tahun ini, dalam artian dalam nominal uang ya kawan-kawan. Misalkan bunga dalam 1 tahun itu udah dihitung 500.000. Nah, terus tabungan awal kawan-kawan kalau menabung dikali dengan 100%. Terus besar bunga N bulan, itu maksudnya misalkan kawan-kawan menabung hanya 3 bulan atau berapa bulan, ini nanti bunganya pun bisa diketahui berapa rupiah gitu. Dengan rumus N/12, N ini berapa bulannya per 12 ini hitungan dalam 1 tahun dikali P ini persentase suku bunga per 100, ini dalam persentase ya kawan-kawan, dikali tabungan awal. Lalu untuk
besar bunga 1 tahun itu P per 100 dikali tabungan awal. Oke, lalu lanjut ke rabat atau diskon. Jadi diskon ini adalah potongan harga. Jadi diskon ini bisa dalam bentuk persentase dan bisa juga dalam bentuk potongan harga. Kalau dalam persentase itu besar diskon dibagi harga awal dikali 100%. Kalau dalam potongan harga, diskon dalam persentase tersebut dikali dengan harga. Terus harga awal itu harga setelah diskon ditambah besar harga diskon. Terus harga setelah diskon itu harga awal dikurangi harga besar diskon. Maaf, ada gangguan sedikit yang berulang. Lalu besar diskon ini itu bisa dihitung dengan harga awal dikurangi harga setelah diskon, gitu. Lalu lanjut ke selanjutnya, bruto, neto, dan tara. Kalau kawan-kawan sering beli makanan ringan, dan kalau kawan-kawan memperhatikan, di pojok bawah pasti ada keterangan neto, bruto, atau tara. Tapi yang paling sering itu keterangannya neto. Nah, kita bahas bruto adalah berat kotor suatu barang. Jadi berat kotor ini maksudnya berat barangnya asli ditambah dengan berat bungkusnya, gitu. Nah, neto adalah berat bersih suatu barang. Berat bersih suatu barang ini yaitu ya, kalau kawan-kawan misalkan beli beras 1 kilo, jadi ya 1 kilogram itu adalah berat bersih beras tersebut. Dan tara ini adalah berat kemasan. Kadang ada barang yang memang kemasannya agak gede, jadi berat kemasan ini dihitung. Lalu rumusnya untuk mencari bruto tadi, neto ditambah tara, berat bersih ditambah berat kemasan. Sedangkan neto itu bruto dikurangi dengan tara. Nah, tara sendiri itu bruto dikurangi neto. Jadi ketemu, ini bruto itu berat barang ditambah berat bungkus, neto ini berat barang saja, tara ini berat kemasannya saja, gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Andi membeli 1 kantong kentang. Pada bungkusnya terdapat keterangan bruto 2.550 gram. Dan harga 1 kantong kentang tersebut itu 20.000. Nah, harga tersebut itu mendapat potongan 10%. Sesampainya di rumah, Andi menimbang ulang berat bersih kentang tersebut. Ternyata berat bersih kentang tersebut itu 2.500 gram. Pertanyaannya, berapakah harga kentang setelah diskon? Lalu, berapakah potongan harga kentang? Dan berapakah berat kantong pembungkus kentang tersebut? Oke. Diketahui bruto kentangnya itu tadi 2.550 gram. Harga awalnya Rp20.000, mendapat diskon 10%, dan netonya 2.500 gram. Yang ditanyakan adalah harga kentang setelah diskon, lalu potongan harga kentang, sama berapakah tara dari kentangnya tersebut. Kita hitung. Harga kentang setelah diskon itu, harga setelah diskon sama dengan harga awal dikurangi besar diskon. Nah, besar diskon di sini itu diskon dalam persen dikali dengan harga. Jadi di sini Kak Dewa bisa langsung menghitung harga setelah diskon itu harga awal 20.000 dikurangi dengan besar diskon. Besar diskon di sini diskon dalam persen, yaitu 10/100 tadi dikalikan dengan 20.000. Maka 20.000 min dikurangi 2.000.
sama dengan 18.000. Nah, jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan yang nomor 2. Potongan harga. Potongan harganya yaitu Rp2.000. Oke. Lalu yang tara atau yang terakhir, berat bungkus kemasan, yaitu bruto dikurangi neto. 2.550 gram dikurangi 2.500 gram sama dengan 50 gram. Mudah kan kawan-kawan? Kalau kawan-kawan ada komentar atau sanggahan atau ada cara lain, bisa komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe serta like video ini. Terima kasih telah menonton.